Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan membawakan atau mempresentasikan bab 6 yang berjudul Learners Who Are Exceptional. Chapter Outline 1. Children with Disabilities. A. Learning Disabilities. B. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. C. Intellectual Disability. D. Physical Disorders. E. Sensory Disorders. F. Speech and Language Disorders. G. Autism Spectrum Disorders. H. Emotional and Behavioral Disorders. Yang kedua, Educational Issues Involving Children with Disabilities. Yang terakhir, Children Who Are Gifted. Yang pertama, Children with Disabilities. A. Learning Disabilities. Ketidakmampuan belajar mengalami kesulitan dalam belajar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan lisan atau tulisan, dan kesulitan dapat muncul dalam mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. B. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau bisa disingkat ADHD adalah kecacatan di mana anak-anak secara konsisten menunjukkan masalah di satu atau lebih dari ini: kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Untuk diagnosis ADHD, karakteristik ini muncul sejak dini dan dapat melemahkan anak. Meskipun tanda-tanda ADHD mungkin ada pada anak usia dini, diagnosis ADHD sering tidak terjadi sampai tahun-tahun sekolah dasar. C. Intellectual disability adalah suatu kondisi dengan onset sebelum usia 18 tahun yang melibatkan kecerdasan rendah atau biasanya di bawah 70 pada tes kecerdasan yang diberikan secara individual dan kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. D. Physical disorders, gangguan fisik pada anak, antara lain gangguan ortopedi seperti cerebral palsy dan gangguan kejang. Yaitu ada orthopedic impairments, cerebral palsy, dan seizure disorders. E. Sensory disorders, gangguan sensorik meliputi gangguan penglihatan dan pendengaran. Gangguan penglihatan termasuk kebutuhan akan lensa korektif, low vision, dan menjadi buta pendidikan. Anak-anak yang tunarungu dapat terlahir tuli atau mengalami gangguan pendengaran saat mereka berkembang. Visual impairments, sebagian kecil siswa memiliki masalah penglihatan yang sangat serius dan diklasifikasikan sebagai tunanetra. Dan hearing impairment, sebuah gangguan pendengaran, dapat membuat belajar sangat sulit bagi anak-anak. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan atau dibacakan oleh teman kita, Mbak Salsabila. F. Speech and Language Disorders termasuk jumlah masalah bicara seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan dalam masalah bahasa. Kesulitan dalam menerima informasi dan mengekspresikan pikiran. Gangguan artikulasi adalah masalah yang melafalkan bunyi dengan benar. Seorang anak dengan masalah artikulasi mungkin merasa berkomunikasi dengan teman sebayanya merasa sulit. Yang kedua yaitu gangguan suara. Gangguan suara tercermin dalam ucapan yang serak, kasar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Anak-anak yang mengalami gangguan suara ketika berbicara dengan orang lain atau teman sebayanya, ucapannya sulit dipahami. Gangguan kelancaran sering melibatkan apa yang biasa disebut gagap. Gangguan bahasa termasuk gangguan signifikan dalam bahasa reseptif atau ekspresif anak. Gangguan bahasa khusus
atau SLI, melibatkan masalah perkembangan bahasa tanpa kesulitan fisik, sensorik, atau emosional yang jelas. Dalam beberapa kasus, gangguan ini disebut sebagai gangguan perkembangan bahasa dalam memahami dan menggunakan kata-kata dalam kalimat. Autism Spectrum Disorder atau yang ditandai dengan masalah dalam interaksi sosial, masalah dalam komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku berulang, gangguan spektrum autisme sering dapat dideteksi pada anak-anak umur 1-3 tahun. Gangguan autis adalah gangguan spektrum autisme perkembangan parah yang memiliki onset selama 3 tahun pertama kehidupan dan termasuk kekurangan dalam hubungan sosial. Sindrom Asperger adalah gangguan spektrum autisme yang relatif ringan, di mana anak memiliki kemampuan bahasa verbal yang relatif baik, masalah bahasa nonverbal yang lebih ringan, dan rentang minat dan hubungan yang terbatas. Misalnya, anak-anak mungkin terobsesi dengan skor bisbol atau video YouTube. Emotional and behavioral disorder atau gangguan emosional, yaitu perilaku terdiri dari masalah serius dan terus-menerus yang melibatkan hubungan, agresi, depresi, ketakutan yang terkait dengan masalah pribadi atau sekolah. Karakteristik sosio-emosional lainnya yang tidak sesuai. Agresif, perilaku di luar kendali. Beberapa anak yang diklarifikasikan memiliki gangguan emosional serius terlibat dalam perilaku yang mengganggu, agresif, menantang, atau berbahaya dan dikeluarkan dari kelas. Depresi, kecemasan, dan ketakutan. Depresi adalah jenis gangguan mood di mana individu merasa tidak berharga, percaya bahwa segala sesuatunya tidak mungkin menjadi lebih baik, dan berperilaku lesu untuk jangka waktu yang lama. Dua, educational issue influence with disability atau A legal aseptic pada pertengahan 1960-an sehingga pertengahan 1970-an legislatif Pengadilan Federal dan Kongres Amerika Serikat menetapkan hak pendidikan khusus untuk anak penyandang disabilitas. Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas atau IDEA in 1990. IDEA diamandemen pada tahun 1997 dan kemudian disahkan kembali pada tahun 2004 dan berganti menjadi Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Individu dengan Disabilitas. IDEA mengharuskan siswa penyandang cacat memiliki rencana pendidikan individual atau IEP. IEP adalah pernyataan tertulis yang merinci program yang dirancang khusus untuk siswa penyandang disabilitas. Amandemen dibuat untuk IDEA pada tahun 1997. Dua di antara lainnya melibatkan dukungan positif dan penilaian perilaku fungsional. Didukung perilaku positif. Aspek utama dari otorisasi ulang IDEA pada tahun 2004 melibatkan penyelarasaan dengan Undang-Undang Nomor No Child Left Behind atau NCLB pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian pendidikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Teknologi. Dua jenis teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan siswa penyandang disabilitas adalah teknologi instruksional dan teknologi buntu, yang mencakup berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak, dikombinasikan dengan metode pengajaran yang inovatif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di kelas. Contohnya, teknologi pembelajaran yang sedang digunakan dengan siswa penyandang cacat saat ini adalah perangkat lunak, situs web, dan aplikasi untuk seluler perangkat. Teknologi dibantu terdiri dari berbagai layanan dan perangkat yang dirancang untuk membantu siswa penyandang cacat berfungsi dalam lingkungan mereka, contohnya termasuk alat bantu komunikasi, keyboard, komputer alternatif, dan saklar adaptif.
Akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Eka. Yang ketiga yaitu children who are gifted. Yang A, karakteristik. Seorang ahli kreativitas dan bakat menjelaskan 3 kriteria yang menjadi ciri anak berbakat. Yang pertama, prekositas anak-anak yang berbakat dewasa sebelum waktu ketika diberi kesempatan menggunakan karunia atau bakat mereka. Mereka mulai menguasai suatu area lebih awal dari rekan-rekan mereka. Yang kedua, berbasis ke drummer. Mereka sendiri, anak-anak yang berbakat belajar secara kualitatif berbeda dengan anak yang tidak berbakat. Salah satu cara mereka berbasis ke yang berbeda drummer adalah bahwa mereka membutuhkan lebih sedikit dukungan atau perancah dari orang dewasa. Lalu yang ketiga, semangat untuk menguasai anak-anak yang berbakat didorong untuk memahami domain di mana mereka memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka menunjukkan minat yang intensif dan obsesif dan kemampuan untuk fokus. Mereka bukanlah anak-anak yang perlu didorong oleh orang tuanya. Mereka seringkali memiliki motivasi internal yang tinggi. Lalu yang B, nature atau nature and domain specific giftedness. Nature, apakah bakat yang merupakan produk dari keturunan atau lingkungan? Mungkin keduanya individu yang berbakat mengikat bahwa mereka memiliki tanda-tanda kemampuan tinggi di bidang tertentu pada usia yang sangat muda, sebelum atau diawali dari pelatihan formal. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan bahwa dalam berbakat. Lalu yang kedua, keberbakatan khusus domain. Individu yang sangat berbakat biasanya tidak berbakat lebih banyak domain. Dan penelitian tentang bakat semakin terfokus pada lintasan perkembangan khusus domain. Selama masa kecil tahun, domain di mana individu berbakat biasanya muncul. Jadi, pada beberapa titik di masa kanak-kanak, anak yang menjadi seniman berbakat atau anak yang akan menjadi ahli matematika berbakat mulai menunjukkan keahlian dalam domain itu. Lalu yang C, educating children who are gifted. Anak yang kurang tertantang, yang berbakat menjadi mengganggu, melewatkan kelas dan kehilangan minat untuk berprestasi. Ada 4 pilihan program untuk anak-anak yang berbakat ini. Yang pertama yaitu kelas khusus. Secara historis, ini telah menjadi cara umum untuk mendidik anak-anak yang berbakat. Kelas khusus pada hari sekolah biasa disebut program penarikan. Beberapa kelas khusus juga diadakan sepulang sekolah pada Sabtu atau di musim panas. Lalu akselerasi dan pengayaan dalam pengaturan kelas reguler ini bisa termasuk masuk lebih awal ke taman kanak-kanak, lompat kelas, teleskoping, penempatan lanjutan, akselerasi mata pelajaran, dan instruksi mandiri kurikulum. Kurikulum pemadatan adalah variasi akselerasi yang di mana guru melewatkan aspek kurikulum yang mereka yakini tidak dibutuhkan oleh anak-anak berbakat. Lalu ada program mentor dan magang. Ini adalah cara yang penting dan kurang dimanfaatkan untuk memotivasi, menantang, dan efektif mendidik anak-anak yang berbakat. Lalu ada program kerja atau studi atau layanan masyarakat. Reformasi pendidikan telah membawa banyak strategi ke dalam kelas reguler yang dulunya merupakan domain dari program berbakat yang terpisah ini, termasuk penekanan pada pembelajaran berbasis masalah, menyuruh anak mengerjakan proyek, membuat portofolio, dan berpikir kritis. Thank you for your attention. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.